Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah himpunkan seluruh kebaikan itu di bulan suci Ramadan. Banyak orang mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan bahwa setiap orang itu juga memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Maka oleh sebab itu, salah satu rahasia kenapa Allah panggil orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan itu untuk melaksanakan saum, melaksanakan puasa, tentu jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana orang-orang beriman itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena secara tegas Allah katakan bahwa bagi orang beriman yang melaksanakan saum, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di situ ada kebaikan yang Allah hidangkan kepada orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antasumu khairul lakum, berpuasalah kamu, sesungguhnya puasa itu baik bagi kamu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menginginkan bahwa orang-orang beriman itu selalu menginginkan akan kebaikan itu sendiri. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang selalu mendambakan akan kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menginginkan setiap orang itu, setiap hamba itu untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang berkah ini kita termasuk orang-orang yang diinginkan Allah menjadi lebih baik. Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan mudah-mudahan juga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Puasa kita adalah puasa yang terbaik dibandingkan dengan puasa-puasa sebelum tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sebenarnya Ramadan tahun ini berbeda sekali dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai cobaan, berbagai ujian untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Berbeda sekali dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita temui. Banyak sekali yang hilang rasanya bagi kita di bulan Ramadan itu dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau hari ini kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah itu di rumah saja, kita stay home di rumah saja, sebenarnya itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan juga ada kebaikan bagi kita untuk melaksanakan ibadah itu di rumah. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi apapun, di situ sebenarnya ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Iza aradallahu khaira yusib minhu, kata Rasul. Apabila Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, maka pasti Allah akan berikan dia cobaan. Jadi artinya apa? Musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, khusus bagi kita orang yang beriman, sebenarnya musibah itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Kalau kata orang, sekolah saja ada ujian, apalagi hidup. Sekolah saja ada ujian, apalagi adalah sebuah kehidupan yang Allah berikan kepada kita.
Untuk apa ujian itu Allah berikan kepada kita? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, kalau seandainya kita lulus daripada ujian itu, dari cobaan itu, di situ ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang dapat kita raih dari sebuah musibah tentu harus kita landasi menghadapi ujian dan cobaan itu dengan apa? Dengan sebuah kesabaran. Kalaulah musibah itu kita sikapi dengan tidak kesabaran, tentu kita tidak akan mendapatkan yang kita sebut dengan kebaikan itu. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah akan kebaikan itu sendiri. Mudah-mudahan juga kita yang ditambah ujian kita di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk ujian, salah satunya adalah ujian global COVID-19 itu. Mudah-mudahan itu juga merupakan sebuah kebaikan bagi kita. Dengan catatan, itu akan menjadi kebaikan bagi kita kalau kita hadapi itu dengan penuh dengan kesabaran. Lalu selanjutnya, kalau seandainya kita ingin menjadi lebih baik, ada salah satu yang harus kita miliki. Apa yang harus kita miliki untuk menjadi orang lebih baik? Orang yang beriman yang ingin menjadi lebih baik. Salah satunya dalam hidup kita, dalam kehidupan kita beragama, harus kita berusaha untuk menjadi orang yang tafakuh dalam beragama. Beragama bukan hanya sekedar tahu dan asal tahu, tetapi kita beragama berharap dari agama itu kita menjadi orang yang dipahamkan dalam agama itu. Karena kata Rasulullah SAW, "May yuridillahi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan akan sebuah kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Ternyata untuk menjadi lebih baik mesti punya satu landasan. Apa landasan kebaikan itu? Landasan kebaikan itu kata Rasulullah adalah tafakuh dalam urusan agama, dipahamkan dalam urusan agama. Sebab orang yang tafakuh dalam urusan agama, dia akan banyak menemukan kebaikan dalam hidup dan kehidupan. Tapi orang yang hanya sekedar tahu dalam urusan agama, maka dia akan sedikit untuk menemukan kebaikan dalam hidup itu. Jadi oleh sebab itu, salah satu landasan untuk mendapatkan kebaikan itu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, mesti kita memiliki tafakuh dalam urusan agama, dipahamkan dalam urusan agama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keinginan untuk menjadi lebih baik, keinginan untuk menjadi lebih baik itu sebenarnya berasal daripada diri kita sendiri. Kalaulah misalnya keinginan itu cocok dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu selalu menginginkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan taufik dalam hidup ini. Orang yang mendapatkan taufik dalam hidup ini sudah dipastikan dia akan selalu berada dalam sebuah kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa iza aradallahu bi abdin khair isti'malu. Apabila Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang satu hamba, apabila Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, isti'mal, maka beramal.
Lalu Rasulullah SAW itu ditanya oleh para sahabat, "Gila, ma yasta'mal?" Apa yang dimaksud dengan beramal itu? Lalu Rasulullah menjawab, "Qala yuftahu amalan soleh baina yaday mautihi." Orang yang dibukakan Allah untuk selalu melakukan amal soleh. Orang yang dibukakan untuk melakukan amal soleh sampai ajal menjemput dia. Hatta yurdiya alaihi min haulihi, dan orang-orang yang di sekitarnya merasa senang dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang yang selalu dibukakan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, maka orang ini termasuk orang yang diinginkan oleh Allah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian singkat ini kita sampaikan. Terima kasih sudah perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.